Oke, kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan yang boleh jadi terlintas di benak Anda dan diajukan oleh beberapa orang terkait hubungan antara kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan neraka atau siksaan abadi yang Dia tetapkan untuk orang-orang durhaka. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, kalau Allah itu memang tidak butuh dengan ibadah hamba-hambanya, kenapa Dia harus menyiksa orang-orang yang tidak percaya kepadanya? Allah kan tidak butuh dengan ibadah hambanya. Kalau emang nggak butuh, kenapa harus disiksa itu orang-orang yang durhaka itu? Ini pertanyaan sebetulnya tidak begitu sulit untuk dijawab. Karena ganjaran dan siksaan yang Tuhan tetapkan itu adalah bentuk keadilannya kepada hamba-hambanya, bukan karena kebutuhannya. Jangan kita bicara Tuhan, kita bicara dalam konteks kehidupan sehari-hari saja. Saya misalnya sebagai pengurus santri, saya menetapkan hukuman bagi santri-santri yang katakan merokok misalnya. Saya tuh nggak butuh apa-apa dari mereka sebetulnya. Saya menetapkan hukuman A untuk yang merokok, itu karena saya melihat itu maslahat buat mereka. Kalau mereka tidak diberikan sanksi itu, mereka akan terus-menerus merokok, kecanduan merokok, akhirnya itu berdampak buruk bagi diri mereka. Atau bisa jadi saya menetapkan itu supaya jadi pelajaran bagi santri-santri yang lain. Bukan karena saya butuh untuk ditaati oleh mereka, tapi karena saya melihat ada kemaslahatan dan kebaikan di balik sanksi atau hukuman itu. Itu contoh sederhana bahwa ketika kita menetapkan hukuman atas suatu perbuatan, itu nggak serta-merta kita butuh untuk ditaati gitu loh. Nah, ini contoh sederhana. Jadi sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan adanya sanksi, adanya hukuman, ada siksaan untuk golongan-golongan tertentu dari hamba-hamba yang Dia ciptakan, itu tidak serta-merta menunjukkan kebutuhannya. Itu clear. Pertanyaan tidak kalah penting adalah, kalau Allah itu Maha Pengasih, kenapa harus ada siksaan? Kenapa harus ada neraka? Kenapa nggak surga aja? Kenapa manusia itu nggak diciptakan dalam kenyamanan saja gitu loh? Nah, ini juga pertanyaan sebetulnya sangat mudah untuk dijawab. Karena begini, Anda bisa bayangkan kalau seandainya nasib orang-orang yang menjajah, penjahat, yang membunuh ribuan nyawa, itu sama akhir hayatnya dengan orang-orang yang setiap hari berjuang keras melawan hawa nafsunya. Dia menegakkan keadilan. Dia menepis semua godaan-godaan buruk. Dia berusaha memerangi dorongan buruk dari dirinya. Dan dia menghiasi kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Kira-kira adil nggak kalau orang semacam ini sama nasibnya dengan orang-orang durhaka, dengan pelaku kejahatan, pelaku kezaliman? Kan tidak adil. Nah, jadi kita harus paham bahwa surga neraka itu diciptakan bukan karena Allah butuh ditaati oleh hamba-hambanya, juga tidak bertentangan dengan kasih sayangnya. Kenapa? Justru kalau seandainya neraka ditiadakan, orang durhaka, orang taat nasibnya sama, justru itu menjadi pertanyaan kita, oh kok Tuhan seperti tidak adil? Sebagai bentuk dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah tegakkan keadilan itu. Jadi yang sering dilupakan orang itu apa? Penegakan keadilan sendiri itu bagian dari rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Jadi Anda jangan bayangkan rahmat Allah itu serta-merta harus terwujud dalam bentuk kenyamanan, kenikmatan. Nggak selalu. Justru manakala ada orang zalim, ada kala orang jahat, kemudian dia diberikan sanksi. Ada orang yang berbuat baik. Bahkan Tuhan tuh berjanji gitu loh. Berjanji tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah walau sebiji dzarrah. Tidak ada kezaliman. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun nanti perbuatan itu sekecil apapun didatangkan oleh Tuhan dan diberikan balasan yang berlipat-lipat gitu loh. Maka di antara nama Allah yang termaktub dalam Asmaul Husna itu adalah Al-Karim. Al-Karim itu artinya sosok yang memberikan ganjaran berlimpah atas amalan ringan dan sederhana gitu loh. Perbuatan-perbuatan kita itu kan sebetulnya seringkali tidak memerlukan effort yang
besar gitu loh. Ya perbuatan-perbuatan ringan. Sholat juga sebetulnya itu perbuatan hanya hitungan menit kalau kita tunaikan. Nggak ada yang berat gitu loh dengan itu. Cuma masalah sebagian orang aja mungkin belum memahami apa esensi dan apa tujuan kita sholat itu. Jadi, sholat itu bukan perkara yang berat, tapi balasannya luar biasa. Banyak sekali amalan-amalan ringan kalau kita baca-baca hadis. Saya sering menyampaikan dalam berbagai ceramah saya. Balasannya ringan, perbuatannya ringan, tapi balasannya berlimpah gitu loh. Itu kan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kalau Anda meragukan rahmat ilahi hanya karena adanya siksaan, sejak awal Anda sudah punya bayangan yang keliru tentang konsep ketuhanan itu sendiri gitu loh. Di sisi lain saya harus tegaskan bahwa keyakinan bahwa Tuhan tidak butuh kepada makhluk itu keyakinan yang logik, yang masuk akal gitu loh. Kalau Tuhan itu dikatakan butuh, apa bedanya dia dengan makhluk kalau begitu? Justru yang membedakan Tuhan dengan makhluk itu, makhluk serba butuh, Tuhan tidak butuh kepada apapun. Kalau dia butuh, ya namanya bukan Tuhan. Batal sudah ketuhanannya. Jadi, inti dari ketuhanan itu sendiri adalah sifat ketidakbutuhan diantaranya gitu ya. Ya namanya Tuhan itu pasti tidak butuh kepada yang lain. Dan segala sesuatu yang lain butuh kepada dirinya. Itu namanya Tuhan. Nah, masalah sebagian orang-orang ateis itu kadang-kadang membayangkan Tuhan itu seperti manusia gitu loh. Seperti makhluk. Makanya mereka suka nanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Padahal itu pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan? Itu di baliknya itu ada kontradiksi. Masa sesuatu dikatakan Tuhan tapi diciptakan? Kan nggak masuk akal. Cuma mereka membayangkan Tuhan itu harus sama kayak makhluk gitu loh. Sejak kapan Tuhan ada misalnya? Seolah-olah Tuhan itu tunduk pada waktu. Makanya tanya sejak kapan dia ada. Termasuk pertanyaan atau dugaan Tuhan itu butuh untuk ditaati oleh hamba-hambanya. Ya kalau raja-raja dalam konteks kehidupan manusia, ada kalanya dia memerintahkan sesuatu, dia menghukum orang tertentu karena dia merasa butuh dipatuhi. Tuhan kan nggak seperti itu gitu loh. Di Quran jelas itu disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk menunaikan salat, wastabir 'alaiha dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, kami yang beri kalian rezeki. Jadi ibadah itu dalam konsep Islam bukan sebagai bentuk kebutuhan Tuhan untuk ditaati hamba-hambanya. Justru hikmah dan manfaat ibadah itu, kalau kita renungkan dan kita paham konsep ibadah ya, itu berpulang pada kemaslahatan diri kita sendiri. Karena manusia ini dalam perspektif Islam bukan hanya sebatas daging, tulang, dan darah. Dia adalah makhluk yang dimuliakan dengan ruh. Jasad perlu makan dan minum, ruh juga perlu asupan. Itulah kenapa saudara-saudara ada orang yang mapan secara ekonomi tapi hampa secara spiritual. Karena kebutuhan rohaninya tidak dipenuhi gitu loh. Nah ibadah-ibadah yang kita tunaikan itu sebetulnya bertujuan memenuhi diantaranya kebutuhan rohani kita. Buat kita gitu loh, bukan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya apa? Supaya kita hidup secara berimbang. Kebutuhan jasadi kita penuhi, kebutuhan rohani juga kita cukupi. Sehingga dengan begitu kita menjadi manusia yang sebagaimana mestinya. Nah, ini yang perlu kita luruskan dari kesalahpahaman-kesalahpahaman itu. Ala kulli hal, saya secara pribadi melihat sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang terlihat kritis terkait konsep ketuhanan, akidah ketuhanan itu seringkali bermula dari kesalahpahaman yang bertanya tentang konsep ketuhanan itu sendiri. Kalau dia paham sejak awal bahwa Tuhan itu tidak butuh, bahwa Tuhan itu punya sifat A, B, C, D, itu sudah selesai didiskusikan, sehingga pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tidak akan muncul. Karena itu penting bagi generasi-generasi muda sekarang untuk mempelajari akidah ketuhanan mereka dengan matang, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang terlihat kritis, terlihat masuk akal itu bisa terjawab dengan mudah. Dan memang ternyata itu bukan pertanyaan yang begitu sulit untuk dijawab. Semoga bermanfaat.